Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para habaib, anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya guru kita Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Aidid, dan juga guru kita Al-Habib Hashim bin Umar Al-Attas, Al-Habib Ahmad Ali bin Umar Al-Attas, para habib yang lainnya, para asatid yang mohon maaf kami tidak menyebutnya satu persatu, namun tidak mengurangi insyaallah ta'zim dan mahabbah kami kepada antum sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita berada di malam pertama bulan Rabi', di bulan Rabi'ul Awal, malam Ahad, malam pertama bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan mawaidul khair mabsutah liman bayarid fi syahrin nabiyil mukhtar qaha wulid syahril ata wal madad wa inal ladhi yastamid fihi nubuwah badat anwaruha tattaqid. Penyusun Maulid Simtud Durar tadi di sini dibaca ya, baca Simtud Durar. Nah, penyusun Maulid Simtud Durar Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita mengenal Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, itu muridnya. Jadi Habib Ali Kuitang itu murid daripada penyusun Maulid Simtud Durar. Namanya sama, tetapi nama ayahnya berbeda. Kalau yang di Kuitang Al-Habib Ali bin Abdurrahman, pendiri Majelis Kuitang, sementara penyusun Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika di bulan Rabi'ul Awal, masuk bulan kelahiran Nabi, beliau mengatakan mawaidul khair mabsutah liman bayarid. Hidangan kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala terbentang, terhampar, yang dimana bulan tersebut dilahirkan Al-Mukhtar, manusia pilihan. Di antara namanya Toha, Toha wulid, dilahirkan di bulan tersebut. Syahril ata wal madad, bulan pemberian Allah, bulan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badat anwaruha tattaqid, yang di bulan tersebut bersinar cahaya kenabian, bersinar cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini tidak heran Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan demikian, tidak berlebihan, tidak lebay. Seperti mereka ada di antara saudara-saudara kita, kalau kita memuji Nabi mengatakan ini berlebihan, ini gulu bahasa Arabnya, atau lebay dan sebagainya. Sekarang kita lihat bagaimana pujian sahabat Nabi kepada beliau. Di antaranya paman beliau sendiri, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dicatat di dalam sejarah banyak sahabat-sahabat Nabi yang sering memuji beliau dengan syair-syairnya. Di antaranya paman beliau sendiri, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib.
Ada lagi Sayyidina Hasan bin Thabit, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abbas mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuqu fanahnu fi dhalika dhiya wa nur wa fi sublir rasyad nakhtariqu. Ini pamannya Nabi nih. Lihat, perhatiin. Sampaikan kepada mereka, saudara-saudara kita yang tidak mau memuji Nabi dengan alasan takut mengkultuskan, takut berlebihan, yang dilarang oleh Nabi di dalam hadis, la tatruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Mereka salah memahami hadis ini. Di situ Nabi mengatakan la tatruni, beda. La tatruni sama la tamdahuni. Al-itra wal madah atau asana beda. Kalau al-madah asana itu boleh. Yang tidak boleh al-itra, muji berlebihan hingga mengkultuskan, hingga menuhankan Nabi. Nabi dikatakan anak Allah atau anak Tuhan, baru itu yang dilarang oleh Nabi. Sebagaimana di dalam hadisnya, la tatruni, jangan kalian memujiku dan menyanjungku, kama atratin nasara al-masih ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa al-Masih ibnu Maryam hingga menuhankan atau mengkultuskan, baru itu yang dilarang, baru itu yang dikecam oleh Nabi. Yang dilarang kita memuji Nabi berlebihan hingga menuhankan, hingga mengatakan Nabi Muhammad sebagaimana orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Paham gak nih? Udah ngantuk? Belum? Aneh, udah ngantuk ini. Habis dari Tambun ngisi acara Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dikatakan, sampai mana tuh? Nabi nggak khawatir umatnya memuji beliau hingga berbuat syirik, hingga mengkultuskan beliau. Nabi nggak pernah disembah di dalam sejarah. Tidak sebagaimana orang-orang Nasrani memuji dan menyembah Santo, apa itu? Santo Thomas. Santo itu kalau menurut mereka orang suci, Santo. Menurut pemahaman mereka, Santo itu orang suci, sebagaimana yang ada di Vatikan sana. Santo Thomas itu disembah sampai sekarang di Vatikan, di Roma. Nabi nggak pernah disembah sama umatnya. Nggak pernah sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita nyembah Nabi, memuji Nabi hingga mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu anak Allah, sebagaimana orang Nasrani mengatakan Al-Masih, Nabi Isa ibnu Maryam juga anak Allah atau anak Tuhan. Kita tidak sebagaimana orang Yahudi, tidak sebagaimana orang Nasrani. Kita memuji Nabi silahkan berlebihan, tetap Nabi adalah hamba Allah dan utusan Allah Ta'ala. Namun beliau juga Habibullah, kekasih Allah. Sayyidina Abbas mengatakan, wa anta lamma wulidta, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ketika engkau dilahirkan, asyraqatil ardu, bumi ini bercahaya dan bersinar, wa da'at binurikal ufuqu, alam semesta bermandikan cahaya dengan cahayamu, dengan cahayamu. Ini kalau kita pelajari ilmu nahwu sharaf, bahasa Arab, apalagi ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi', kita akan terkagum-kagum, akan terheran-heran dengan pujian sahabat-sahabat Nabi kepada beliau. Di antaranya Sayyidina Abbas. Ini kalau orang-orang Wahabi mungkin mereka nih udah lahir, udah ada zaman Nabi, mereka akan mengatakan ini berlebihan. Sahabat Sayyidina Abbas berlebihan kalau mereka udah lahir, udah ada di zaman Nabi. Tapi pada saat itu, di zaman Nabi, orang-orang yang mulutnya iseng, yang mulutnya usil, mereka belum ada. Sayyidina Abbas mengatakan, wadu'at binurika al-ufuku, bercahaya alam semesta jagat raya ini dengan cahayamu. Subhanallah. Tidak mengatakan dengan cahaya Allah, bukan dengan cahaya matahari apalagi, tetapi dengan cahayamu.
Jadi tidak berlebihan. Kalau ada ulama mengatakan anta nurun fauqa nuri, wahai Nabi Muhammad, engkau ini adalah cahaya di atas cahaya. Kalau kita belum mengenal siapa Nabi Muhammad yang dilahirkan atau yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya, kita tidak akan memahami makna cahaya ini. Kita nggak bakal tahu makna Nur Muhammad sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Maulid Tiba, inna Quraisyan kanat nuran baina yadaillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa adama bi alfay'am. Maulid Tiba, pernah baca Maulid Tiba? Di Bekasi Habib Ali bin Saleh Al-Attas yang suka baca Maulid Tiba sampai disebut dengan Habib Ali Tiba, dengan suaranya yang merdu dan indah. Dia sering membaca Maulid Tiba dengan adiknya juga Habib Ahmad bin Saleh. Di situ pengarang Maulid Tiba Imam Abdurrahman Ad-Dibai Az-Zabidi Al-Yamani, dari Yaman, dari kota Zabid, Yaman, penyusun Maulid Tiba. Dia mengatakan inna Quraisyan, sesungguhnya Quraisy, yang dimaksud Quraisy di sini adalah saripati pilihan daripada bangsa Quraisy, yang tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat nuran, berupa cahaya, sudah berupa cahaya Nabi Muhammad. Qabla an yakhluqa Adama bi alfay'am, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun lamanya. Nabi Adam belum ada, masih bainal ma'i wa tin, masih ada, masih berupa dari tanah dan air, masih berupa tanah dan air, belum diciptakan oleh Allah Ta'ala Nabi Adam. Langit, bumi, arasy, lauhul mahfuz, surga, malaikat, semuanya belum ada. Jadi yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan adalah Nabi Muhammad berupa cahaya. Cahaya Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jauh sebelum menciptakan Nabi Adam 2000 tahun lamanya. Ada di dalam kitab yang lain dikatakan lebih daripada 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi kita Muhammad. Nah, orang-orang di luar Islam mereka bahagia, senang ketika sebagian saudara-saudara kita ini mereka giat mengamalkan sunnah. Mereka nggak khawatir, mereka nggak takut, mereka nggak sedih ketika mereka umat Nabi Muhammad ini mengamalkan sunnah. Mereka nggak khawatir. Yang mereka khawatirkan kalau umatnya Nabi mencintai beliau hingga sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah umat ini mencintai nabinya sebagaimana para sahabat, baru itu mereka khawatir, takut. Sehingga banyak orang sekarang mengamalkan sunnah tapi tidak ada roh Nabi Muhammad di dalam jiwanya. Nabi Muhammad tidak hidup di dalam jiwanya. Tidak ada kecintaan Nabi di dalam hati orang tersebut. Walaupun dia mengamalkan sunnah, dia melihara jenggot, sholat berjamaah, rajin ke masjid, ke musalla, dia mengkaji Al-Quran, walaupun kajiannya salah, walaupun kajiannya banyak yang menyimpang, walaupun mereka tidak menerima ta'wil, mereka al-mujassimah, mereka al-musyabbihah, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Sementara Sayyidina Abdullah bin Abbas, putra daripada Sayyidina Abbas yang dijuluki Habrul Ummah, yang sejak kecil Nabi mendoakan beliau, Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerima ta'wil. Jadi Al-Quran tidak secara letterlek, ada ta'wilnya. Nah, orang-orang yang anti tahlil, yang nggak demen maulid, yang alergi sama tawasul, ziarah kubur, mereka kebanyakan tidak menerima ta'wil ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran diartikan secara terjemahan begitu saja, secara letterlek tadi, tidak ada ta'wil. Waliyahzubillah, ini membahayakan. Boleh saja mereka mengamalkan sunnah, mereka rajin baca Quran setiap hari, suaranya enak, suaranya bagus, tapi tidak ada Nabi Muhammad di dalam hati dan jiwanya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kecintaan Nabi di dalam hatinya. Sehingga kalau ada beberapa orang berkelompok
membaca maulid, baca sholawat, memperbanyak sholawat, ada majlis sholawat, majlis zikir, ada sekelompok anak muda baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kuping mereka risih, kuping mereka pengeng, jadi nggak demen, kegerahan, mereka panas. La ilaha illallah, dengar nama Nabi, ada orang muji nabinya, Nabi Muhammad, dia nggak senang, nggak suka. Ini kan perlu dipertanyakan imannya. Tidak sebagaimana para sahabat. Sahabat, kalau ente mau tahu, jangankan air wudunya Nabi sebagaimana di dalam kita hadis Sahih Bukhari. Nabi Muhammad kalau berwudu, itu air wudu yang jatuh dari wajah dan tangannya Nabi, dari kepala dan rambutnya Nabi, nggak pernah sampai ke tanah, nggak jatuh sampai ke tanah, diperebutkan oleh para sahabat. Fakadu an yaqtatilu, mereka nyaris seperti orang yang berkelahi, kayak orang berantem memperebutkan air wudunya Nabi. Subhanallah. Ada ustaz ulama sekarang yang model begitu? Ada nggak di sini? Ada seorang ulama kiai, kalau dia wudu, orang-orang murid-muridnya tuh di sekitarnya berkeliling, ngumpul, berebut, memperebutkan air wudunya. Nggak pernah kita dengar ya, nggak pernah kita lihat. Nggak cukup sampai di situ hadirin hadirat. Bahkan Nabi tidak meludah, tidak mengeluarkan dahak, membuang dahak atau reak, melainkan diperebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin ente bertanya-tanya, kok begitu? Ya, kok bisa? Kok nggak jijik? Hah? Mungkin ente bertanya-tanya, kok nggak jijik? Nah ini belum tahu. Jangan sampai ada pertanyaan seperti itu di dalam hati kita. Kalau ada timbul pertanyaan seperti itu, berarti kita sama dengan orang-orang kafir Mekah. Berarti kita sama, na'udzubillah, dengan orang-orang musyrikin yang menyamakan Nabi dengan manusia yang lainnya. Nabi memang manusia, tapi tidak sebagaimana manusia biasa. Ente, Nabi Adam diciptakan dari air dan tanah. Ente dari Nabi Adam, walaupun kita dari nutfah, dari sperma, dari air mani, tetapi asal mula muasal manusia Nabi Adam dari tanah. Tetapi perlu diketahui, Nabi Muhammad bukan dari Nabi Adam. Nabi Muhammad bukan dari Nabi Adam. Justru Nabi Adam, seluruh alam semesta ini, malaikat seluruhnya ciptaan Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah dari cahayanya Nabi Muhammad, min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi diciptakan jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Di dalam jasadnya Nabi, anggota tubuhnya Nabi tidak ada yang najis, nggak ada yang menjijikan, nggak ada yang bau, harum, wangi, semuanya wangi. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Tahu nggak sahabat Abdullah bin Zubair? Jadi malam hari ini ada tambahan, kita mengenal jumlah atau nama-nama sahabat. Oh, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada lagi sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah ini di antara salah satu 6 orang sahabat yang menghantarkan suratnya Nabi kepada raja-raja pada saat itu di zamannya. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah yang menghantarkan suratnya Nabi Muhammad ke Raja Persia, Raja Kisra. Ini 6 orang sahabat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk menghantarkan surat. Di antara sekian banyak sahabat, Nabi menunjuk 6 orang, di antaranya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Sekarang murid, santri, katakan gurunya nyuruh. Gurunya mau nyuruh, ada sebagian muridnya nih disuruh sesuatu, dia untuk melakukan perjalanan, disuruh ke tempat yang cukup jauh, nyuruh sesuatu, walhasil ada satu urusan, suruh dia pergi ke tempat yang cukup jauh. Ini kira-kira nih ke ente yang lagi berkumpul sekarang begini nih, Habib Ahmad Aidit nyuruh kita nih, ini guru kita nyuruh kita, fulan, nanti saya akan tunjuk di antara kalian ini ada 6 orang, saya akan tunjuk untuk menyampaikan sesuatu kepada seorang raja dengan surat, atau menyampaikan sesuatu kepada seorang raja yang mana raja tersebut
atau presiden itu orangnya bengis, orangnya galak, orangnya zalim. Bakal ditunjuk di antara kalian yang banyak ini ada 6 orang, bakal ditunjuk. Ini kira-kira dalam hati kita ketika guru kita akan memerintahkan sesuatu yang cukup berat bagi kita, apa yang ada di dalam hati kita? Yang ada di hati kita, mudah-mudahan bukan saya, mudah-mudahan jangan aneh, mudah-mudahan jangan aneh. Pasti kita bilang begitu, karena kita akan mendapatkan tugas yang berat, mau disuruh ke tempat yang cukup jauh. Ini sahabat Sayyidina Abdullah bin Hudzafah dengan sahabat yang lainnya 6 orang, beliau tidak gentar, beliau tidak takut, bahkan mengatakan mudah-mudahan saya. Sahabat begitu semuanya, nggak bilang mudah-mudahan bukan saya, mudah-mudahan saya. Dari Mekah disuruh nganterin surat ke Persia, ke Iran, ribuan kilometer jaraknya dan jauhnya. Berbulan-bulan beliau memakai kuda atau onta di zaman itu, bukan kayak sekarang naik pesawat. Dan yang mau ditemuin ini raja yang bengis, raja yang zalim, disuruh masuk Islam. Isi suratnya aslim taslam, wahai Kisra, Raja Kisra, kata Nabi Muhammad, masuk Islamlah engkau pasti selamat. Masuk Islam bakal selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi ini, wah Allah subhanahu, ini pemaksaan. Singkat cerita, Sayyidina Abdullah bin Hudzafah sudah sampai di hadapan Raja Kisra Persia. Suratnya Nabi disobek-sobek, dirobek-robek sama Raja Kisra. Pulang Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ke Mekah, menemui baginda Rasulullah dan mengabarkan bahwasanya surat beliau dirobek-robek oleh Raja Kisra Persia. Nabi mengatakan Allah Ta'ala akan merobek-robek kerajaannya. Tidak lama dia bertempur dengan Raja Romawi, maka yang menang Raja Romawi dan dia runtuh. Sampai sekarang nggak ada sisa-sisanya. Kalau kerajaan Romawi sampai sekarang masih ada. Saya pernah berkunjung ke Yordan dulu, sebelum ke Hadramut. Di Yordan ada benteng bekas peninggalan Raja Romawi. Benteng batu, nggak pakai semen, nggak pakai semen pasir, campuran semen pasir, batu tinggi puluhan meter, bekas kerajaan Romawi kuno. Subhanallah, bekas-bekasnya masih ada, tapi bekas kerajaan Persia nggak ada. Nabi sudah bilang akan dirobek-robek kerajaannya, sebagaimana dia merobek-robek suratku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah ini tadi ada pelajaran. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu yang membawa surat Nabi, ketika disuruh oleh Nabi nggak pakai mikir. Emang kita disuruh orang tua, disuruh guru pakai mikir, ya? Kalau kita kan mikir-mikir, ntar dulu, musyawarah dulu, istikharah dulu, nanya sama anak bininya dulu. Ini mau pergi ke tempat yang ribuan kilometer, nggak dikasih bekal sama Nabi, nggak dikasih uang, nggak ada peninggalan segala sesuatu untuk di perjalanannya, nggak ada makanan, langsung karena Nabi Muhammad yang menyuruh. Tentu ini Allah Ta'ala ridho dan pasti ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalan ke Persia, ke Iran, seorang diri. Kira-kira kalau kita gimana? Disuruh sama guru kita, sama orang tua kita, nggak dikasih bekal, nggak dikasih duit, nggak bakal mau kita sih. Kalau tadi yang akan saya ceritakan sebetulnya sahabat Abdullah bin Zubair. Jadi saya teringat dengan kisah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Nah, Sayyidina Abdullah bin Zubair ini radhiyallahu an, beliau yang pernah suatu hari datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi dibekam, tajim, lagi di hijamah, diambil darahnya di bagian kepala beliau yang mulia. Dan kita juga memang disunahkan kalau kita sakit, apalagi pusing-pusing, migrain, vertigo, tuh di hijamah, dibekam. Itu tibun nabawi, pengobatan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, setelah Nabi dibekam, lalu disuruh buang Sayyidina Abdullah bin Zubair ini. Wahai Abdullah bin Zubair, engkau buang darah ini di tempat yang tidak ada orang melihatnya, di tempat yang tersembunyi sampai orang nggak ada yang tahu. Di tengah jalan, dideketin, dicium itu darahnya Rasulullah, wangi, harum, dicicipin, kok enak rasanya, ditenggak, diminum, habis, ludas. Datang ke Rasulullah,
Sampai di hadapan beliau Rasulullah mengatakan, ya Abdullah bin Zubair, sudah dibuang. Udah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang paling tersembunyi. Tidak ada seseorang pun yang melihatnya dan mengetahuinya. Kata Nabi, la'allaka syaribta. Jangan-jangan ente minum. Iya, nah ya Rasulullah, saya minum. Habis enak banget. Wangi benar, diminum. Nabi mengatakan, idzan lan tamassan naru jildak. Kalau begitu, jasadmu, kulitmu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jasad ente, kulit ente nggak bakal disentuh oleh api neraka. Nabi nggak bilang, wah ini pengkultusan, ini syirik, ini bid'ah. Nabi nggak bilang begitu. Nabi nggak melarang, bahkan Nabi memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Bahkan jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka karena ada bagian jasadnya Nabi atau anggota tubuhnya Nabi Muhammad di dalam tubuhnya. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi di dalam jasadnya Nabi nggak ada yang najis. Udah nggak najis, suci, harum, wangi. Keringatnya Nabi dibuat bibit minyak wangi oleh seorang sahabiyah, seorang sahabat wanita Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ketika Nabi tertidur di rumahnya, lagi istirahat, kakinya keringetan. Kakinya keringetan. Emang keringet kita bau ya? Kalau keringet kita, keringet saya juga nggak wangi bau. Bau apaan? Hah? Bau pete. Bau pete, bau apak, bau segala macam-macam. Tapi keringetnya Rasulullah ketika didekati oleh seorang sahabi, ya sahabat wanita, dia ngambil kayak sapu tangan, bahan, secarik bahan gitu, habis itu dilapin, dikumpulin, ditaruh di sebuah botol, sebuah wadah. Nabi bangun, ya Ummu Sulaim, buat apa itu? Apa yang engkau sedang lakukan? Ya Rasulullah, saya sedang mengumpulkan keringatmu. Karena keringatmu ini harum, maka akan saya jadikan minyak wangi, atau juga sebagian saya jadikan untuk obat. Siapa di antara kami, keluarga kami yang sakit, maka berobat dengan keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makhluk manusia yang kita peringati hari kelahirannya di malam hari ini. Di malam pertama kita memasuki detik-detik baru beberapa jam. Kita memasuki bulan Rabiul Awal, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati ya Rabb ya Allah. Jadikanlah kami termasuk umatnya Nabi Muhammad yang terbaik, yang termulia, dan takdirkan, pastikan kami ya Rabb menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya, yang akan mendapatkan pertolongannya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau terlalu panjang, karena ini juga sudah larut malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan keberkahan yang besar, yang banyak di majlis kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.